Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, hari ini kami sudah hadir di studio. Perkenalkan, nama saya adalah Chang Kian Leong sebagai penanggung jawab Bursa Tenaga Kerja Program Studi Administrasi Bisnis. Kami hari ini sudah kehadiran 5 orang alumni dari Fakultas Ekonomi Digital Bisnis Institut Digital Ekonomi APKI Bandung, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mereka. Kelima alumni ini kita akan ngobrol secara bertahap ya, saudara sekalian. Dan saat ini untuk bagian pertama kami akan perkenalkan 2 orang dari kelima orang alumni, yaitu silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Irawan. Saya saat ini sudah bekerja di PT Sansan Saudara Tex Jaya, bagian admin laboratorium. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Rizka Hairunisa. Sekarang saya telah bekerja di PT Sansan Saudara Tex Jaya sebagai staf HR bagian Industrial Relation Officer. Baik, demikian para pemirsa. Jadi memang betul alumni-alumni yang hari ini akan berbicara adalah bekerja di PT Sansan Saudara Tex Jaya. Dan kita akan dengarkan beberapa pengalaman dari mereka. Pertama, mungkin kita tertarik ingin tahu pendapat dari mereka, apa sih enaknya bekerja gitu lah. Dan pertama, silakan. Oh iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya kali ini. Kita bisa berbincang ya. Sudah lama juga tidak bertemu dengan Bapak, dan sekarang alhamdulillah kita setelah ketemu udah alumni udah pada bekerja juga gitu. Iya, dan sekarang kita ingin sedikit sharing gitu pengalaman kita setelah kurang lebih beberapa bulan kita bekerja. Yang pertama pastinya seneng ya kita udah dapat kerja gitu, karena kan hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan di kampus ini, kayak mulai kita ikut organisasi, terus kita ditunjang juga sama mata kuliah, itu benar-benar terpakai dan jadinya kayak mengalir aja gitu ke waktu kerjanya. Iya. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kerja itu capek gitu, enakan kuliah mah banyak main? Ya, pastinya kalau kita bekerja pasti ada capek gitu kalau kerja. Tapi tujuan kita kuliah juga kan maksudnya supaya kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi selama bekerja banyak banget yang bisa didapatkan dari selama kita kuliah gitu, kayak dilatih bagaimana kita bisa bekerja sama satu sama lain, terus bisa menyelesaikan suatu masalah di dalam pekerjaan, terutama pada bagian komputer banyak banget didapatkan di kuliah. Ya, jadi ternyata memang kita dalam fase kehidupan itu ada masanya ya. Kalau sedang masanya kerja, masa kita mau kuliah, terus kapan kerjanya, naik ke next levelnya gitu ya. Oke. Bagaimana ada cerita tentang hal-hal yang menarik pada waktu pertama kali melamar kerja di PT Sansan Saudara Tex? Hal yang menarik ya. Kalau hal yang menarik sih ada pastinya ya, kayak soalnya kan kayak khususnya saya Rizka dapat pekerjaan dan keterima di PT Sansan itu berkat adanya Career Day gitu. Kan itu sesuatu yang menarik untuk teman-teman nanti gitu kan. Sedangkan kan kalau misalkan di APKI itu program-program untuk mendapatkan pekerjaannya itu banyak ya, dari mulai Career Day, terus apalagi ya Pak, banyak fasilitas banyak. Ya. Sekarang ada Tebomenan, iya betul. Bisa juga melamar melalui website. Iya. Tapi sedikit kasih gambaran, mungkin pemirsa belum bisa kebayang. Career Day itu apa sih?
Kalau karir day itu yang saya rasakan waktu itu ya teman-teman, jadi kita itu difasilitasi oleh kampus khususnya, dan kita tuh kayak disuguhkan banyak sekali perusahaan-perusahaan hebat ya Pak tentunya, yang kayak semua orang juga, aduh saya pengen kerja di situ, ingin melamar di situ gitu kan. Jadi ya itu sangat benar-benar mempermudah kita untuk Ya. seseorang yang sedang mencari pekerjaan sih Pak. Kayak gitu. Kalau nggak salah diadakan di Gedung Serbaguna Iya, GSG ya. iya di GSG. Saat itu LPKI mengundang sekian puluh perusahaan Iya, untuk buka betul. stand ya. Ya banyak banget, aku udah sampai bingung gitu Pak. Ah. Tapi ya ternyata rezeki keterimalah di PT Sansan gitu. Ya. Kalau Novita, apakah juga melalui Career Day? Kalau saya melalui informasi dari orang terdekat, ada lowongan di PT Sansan. Ya. Kemudian saya coba melamar, dan hal yang menariknya adalah ketika ya pada saat itu dipanggil untuk interview. Saya sudah persiapan untuk interview, ternyata bukan interview tapi psikotes gitu pada saat itu. Ketika psikotes itu lulus, barulah interview. Nah, saya pikir kayak interview aja gitu, waktu kayak sesi tanya jawab aja, ternyata di situ ada di tes Excel. Nah, untungnya kita di kampus ini kayak udah dibekali untuk di bidang Excelnya itu, jadi kita bisa mengikuti tes itu dengan baik, dan syukurnya kita bisa lolos. Jadi akhirnya nggak ada interview ya? Lebih ke kalau Excelnya bagus ya interview juga apa ya, kayak lebih ke tanya-tanya kayak pengalaman atau selama di kuliah gitu. Iya. Lebih utama di tes Excelnya. Betul. Kalau Novita merasa sangat terbantu untuk bisa diterima kerja itu karena kemampuan Excel, kalau Rizka bagaimana? Kalau Rizka kemampuannya kan karena senang untuk komunikasi sama orang gitu Pak. Jadi kayak sama pekerjaan yang sekarang sedang Rizka lakukan itu benar-benar nyambung. Nah khususnya kayak di bidang public relation-nya gitu. Nah kebetulan di PT Sansan ini kan lumayan banyak nih Pak unitnya gitu. Jadi Rizka itu banyak sekali dinas keluar kota, bertemu dengan banyak orang gitu, dan menambah relasi gitu Pak, yang sebelumnya Rizka belum pernah lakukan kayak komunikasi sama orang berdinasan. Nah sekarang itu mau nggak mau Rizka dituntut untuk bisa melobi atau komunikasi seperti itu. Jadi boleh dibilang kenalannya banyak ya, di berbagai kota ya. Ya. Ada kota-kota yang selama ini belum pernah dikunjungi, tapi karena kerja di Sansan Saudara Teks jadi harus ke sana. Iya, betul. Kebetulan kan di Sansan itu ada beberapa ya Pak ya, ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah gitu. Dan Kak udah pernah ke unit yang ada di Purwokerto gitu, dan lumayan itu bisa menambah relasi nih orang. Jadi kita tuh gak gaul sama orang-orang itu aja, jadi kita bisa kenal culture yang ada di sana itu. Kalau bekerja sama di sana tuh kayak gimana sih, komunikasinya seperti apa sih kayak gitu. Nah berarti itu hal baru yang didapat dari tempat kerja ya. Banyak relasi, berkunjung ke tempat-tempat yang kita belum pernah tahu. Kalau Novita dapat pengalaman apa nih? Kalau saya jadi lebih tahu tentang seperti kayak bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat kain. Terus harus lebih teliti dalam membuat resep karena pengaruhnya akan besar untuk produksi. Kalau ada salah-salah di bagian admin, nanti akan merugikan di bagian produksi. Jadi sangat dibutuhkan ketelitian ya. Tapi jadi mengerti tentang bahan-bahan pakaian juga nggak? Iya, jadi tahu kayak banyak kain yang bagus itu kayak gimana, yang gampang luntur itu kayak gimana, terus senyawa kimia apa aja yang dipakai gitu. Iya. Tapi secara umum jadi artinya bersyukur ya bahwa sebelum bekerja itu dulu memilihnya kuliahnya itu di APKIA, di IDE APKIA ya. Bahwa apa yang dipelajari di sana itu terpakai. Iya, sangat terpakai. Kemudian juga pada saat butuh pekerjaan ada fasilitas-fasilitas, ada
ada manners, ada career day, ada bursa tenaga kerja, gitu ya. Iya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari sendiri, Iya. seperti dari kenalan. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat kira-kira halayak penonton nih tentang keadaan kerja, khususnya buat yang belum bekerja itu? Oh ya, ya untuk teman-teman yang masih berjuang untuk cari pekerjaan, pokoknya kalian tetap semangat, ikhtiar, terus minta banyak doa, apalagi ke orang tua dan juga orang-orang terdekat sekitar. Tapi ya dibarengi dengan doa, kita juga harus tetap berusaha, jangan gampang menyerah, karena kan di balik itu tuh ya Tuhan tuh udah menyiapkan hal yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi tetap semangat. Ya, silakan Mbak Novita. Ya, doa juga harus dibarengi dengan usaha, dan yang pastinya kita harus terus upgrade skill kita, jangan puas dengan skill yang kita miliki. Kita harus terus upgrade, terutama misalnya melanjutkan kuliah atau gimana supaya kita bisa mendapatkan kerjaan yang kita inginkan. Oke, para pemirsa, kita akan lanjut dengan alumni-alumni berikutnya.